Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Maulidawanti, mahasiswa UPI Purwakarta jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang sedang melaksanakan P3K di SDN Ekologi Kahuripan Pajajaran Purwakarta. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Kali ini kita akan belajar mengenai gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Ini merupakan materi ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 bab 4 gaya di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis gaya yang ada di sekitar kita secara bersama. Selanjutnya yaitu peserta didik dapat menjelaskan hasil pengamatannya mengenai pengaruh gaya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda secara benda kritis. Coba kalian lihat kedua gambar ini, ada anak yang sedang bermain sepeda. Kemudian bagaimanakah cara anak tersebut menghentikan sepedanya? Lalu ada dua orang anak laki-laki yang sedang bermain bola. Bagaimana bola itu sampai kepada teman yang satunya? Untuk mencari tahu jawabannya, yuk kita tonton videonya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda. Tindakannya dapat menggerakkan benda secara bebas. Akibatnya, benda yang diam menjadi bergerak. Menarik atau mendorong dapat menggerakkan benda. Macam-macam gaya, yang pertama ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda pegas atau benda elastis ketika mengalami peregangan atau penekanan. Contoh dari gaya pegas yaitu ketika seorang anak sedang melompat di atas trampolin. Trampolin merupakan salah satu contoh dari benda pegas. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot-otot tubuh manusia. Gaya otot sangat fleksibel karena dikendalikan oleh pengatur biologis tubuh manusia. Oleh karena itu, gaya otot dapat mendorong atau menarik. Contoh gaya otot yaitu ketika seorang anak akan memukul kop dengan raket. Itu menggunakan gaya otot yang ada di tangannya. Macam gaya yang lain yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek itu muncul ketika kedua permukaan bergerak saling berlawanan. Gaya ini menghambat atau menahan kedua permukaan untuk saling bergerak. Contoh dari gaya gesek adalah ketika anak sedang mendorong gerobak sorong, terjadi gesekan antara permukaan ban dan permukaan jalan. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara benda dengan pusat gravitasi. Pusat gravitasi ini berada di inti bumi, yaitu lapisan bumi yang paling dalam. Contohnya ketika kita menjatuhkan benda dari atas, maka benda itu akan jatuh ke bawah. Selanjutnya ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau tolak yang dihasilkan oleh medan magnet atau benda yang bersifat magnetis. Contohnya ketika seorang anak memegang magnet, kemudian terdapat sendok yang menempel pada magnet tersebut atau sendok yang tertarik oleh magnet. Selanjutnya ada pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya ketika seorang hoki menggunakan gaya untuk menggerakkan kepingan hokinya. Selanjutnya, gaya dapat merubah arah benda. Contohnya ketika seorang pemain voli menggunakan gaya untuk menggerakkan bola ke arah yang lain. Selanjutnya ada gaya dapat mengubah kecepatan benda. Contohnya ketika seorang pemain sepeda menggunakan tenaga yang lebih besar untuk mengayuh sepeda untuk meningkatkan kecepatan sepedanya. Ini artinya semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin cepat juga gerakan bendanya. Selanjutnya, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya ketika pemain baseball menggunakan gayanya untuk menangkap bola dan menghentikannya agar tidak bergerak.
Selanjutnya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, seorang koki menggunakan gaya untuk membentuk adonan kue. Setelah kita belajar mengenai gaya, macam-macam gaya, dan pengaruh gaya terhadap benda, coba kalian temukan gaya yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian catat di buku kalian. Lalu kalian kelompokkan mana yang termaksud gaya otot, gesek, pegas, magnet, atau gaya gravitasi. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.